Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Al-ayah Al-Isra ayat 29. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kali ini sedikit saya akan menjelaskan bagaimana moderasi dalam beragama. Ayat tadi mengatakan bahwa kita itu jangan sampai terlalu kikir, tangan kita terlalu dibelenggu di tengkuk kita, cuman juga jangan terlalu dermawan. Lah bagaimana dalam konteks berpuasa? Moderasi beragama itu apa sih? Cara bersikap, cara pandang, cara pikir dalam beragama. Supaya apa? Cara pandang, sikap, berpikirnya itu mengejawantahkan kebersamaan dalam hidup bersama demi kemaslahatan dan mengangkat martabat kemanusiaan secara umum. Prinsipnya adalah tawazun, tasamuh, toleran, iktidal, jangan terlalu ifrat dan jangan terlalu tafrit. Misalnya, tujuannya apa? Misalnya kemarin orang ribut banget ya. Jadi ketika Menteri Agama akan sidang isbat, itu di komentarnya ada tuh, lapo, nunggu orang lelet. Nah, padahal ini penting. Kita itu sebagai manusia biasa, masyarakat biasa, ojo sok pinter, nyalah-nyalahkan orang lain. Mestinya kan bagaimanapun ulil amri itu mewakili kita masyarakat untuk mengambil keputusan, karena ini demi persatuan, demi kenyamanan bersama. Jadi dalam konteks ukhuwah Islamiyah saja itu harusnya kita itu pakai kaidah la hukma lillah qabla ijtihadil mujtahid. Belum ada hukum menurut Allah sebelum ada ijtihad yang diberikan atau diputuskan oleh seorang mujtahid. Dalam konteks Indonesia, mujtahidnya ya ulil amri. Lah, panjenengan kita orang biasa kok ribut, tinggal ikut putusan pemerintah itu lebih enak gitu. Jadi jangan dipertentangkan. Lah masalahnya Bu, kalau untuk urusan pergantian sholat dari zuhur, asar dan lain sebagainya kok nggak usah pakai lihat ru'yah, cukup dengan pakai hisab. Nah, matahari perpindahannya terlihat di mata melo-melo kok. Sementara perintah untuk mengawali puasa dan perintah untuk mengakhiri puasa yaitu awal Syawal itu sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Perintahnya adalah ru'yah, melihat hilal. Lah bagaimana sudah ada hisab Bu? Ya itu tinggal dipadukan, kenapa susah gitu. Jadi nggak usah diributkan, yang penting puasa. Begitu juga misalnya tentang kenapa beda-beda sih Bu sholat tarawih itu. Ada yang 8 dengan 2 kali salam, ada yang 8 dengan 4 kali salam, ada yang orang NU itu sampai 20, capek tahu nggak Bu? Lah itu nggak usah diperdebatkan juga. Ukhuwah internal muslim yaitu tanawwul ibadat, keragaman cara beribadah. Keragam cara beribadah maksudnya ya ada yang mantep dengan 20 rakaat, ada yang mantep 8 rakaat. Nggak usah dipertentangkan, karena apa? Kita itu hanya seorang muttabi, mengikuti pendapatnya ulama. Dan dalam hal makanan, menyiapkan makanan, mempersiapkan lebaran nanti, itu juga harus dipertimbangkan. Jangan terlalu, misalnya, jangan terlalu boros. Kalau kemudian makan, mempersiapkan berbukanya itu terlalu royal, lah itu kan berdasarkan penelitian begitu. Ternyata tingkat konsumerisme ketika berpuasa itu ternyata membutuhkan banyak dana karena berlebihan. Lah kalau berpuasanya hanya sekedar itu, berarti tinggal hanya mengalihkan jadwal makan saja laan. Begitu juga kemudian jangan terlalu ngirit, loh karena puasa ini supaya begini, ya kasihan nanti energinya juga tidak cukup. Kemudian nanti dalam mempersiapkan lebaran,
ini karena lagi efisiensi banyak PHK, sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kecukupan dana panjenengan. Jangan sampai hutang-hutang sampai akhirnya kita hilang tujuan puasa yang utama adalah pengendalian diri, solidaritas, tahu kesusahannya orang yang tidak cukup harta. Karena apa? Perilaku kita semua dalam memahami puasa itu kemudian tidak sesuai dengan tujuan utama, yaitu tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas membersihkan diri dari segala perbuatan yang tercela, iri, dengki, sakit mental, kemudian banyak mengurangi nilai-nilai puasa dengan ghibahnya, dengan perbuatan yang sia-sia. Jadi na'udzubillah min dzalik, kalau kita itu masuk kepada kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju' wal 'atas, na'udzubillah min dzalik. Kita inginnya semoga dapat berkahnya puasa, nilai dan hikmahnya puasa, kita bisa sabar, bisa mengendalikan diri dari segala perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah, dan kita termasuk dan mampu mencapai derajat muttaqin, orang yang takwa, kualitas takwa yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.